Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabatku semua. Allah sudah memberikan nikmat sangat banyak sekali kepada kita semua. Kalau toh kadang kita mendapatkan ujian, cobaan, hambatan, bila dibandingkan dengan nikmat karunia Allah, jauh lebih banyak nikmat karunia Allah. Ya. Maka tiada kata paling pantas selalu kita ucapkan kecuali Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kalau toh kita diuji, itu pun bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang akan menguatkan kita, mendewasakan kita, dan akan meningkatkan derajat kita. Ya, mudah-mudahan sahabat-sahabat semua, terkhusus yang bergabung, terkhusus lagi yang istiqomah, rutin, rajin, mengikuti kajian subuh MR Bank ini, mudah-mudahan Allah limpahkan berkah, rezeki yang berkah berlimpah. Amin. Tema kita kali ini yaitu ridha menjadi kunci tenang di dunia dan bahagia di akhirat. Saya mulai dari sebuah kisah. Kisah ini sangat terkenal teman-teman, yaitu kisahnya Abu Nawas. Bagaimana kisahnya? Suatu hari Abu Nawas ini sibuk mencari sesuatu di luar rumahnya. Dia tampak mengaduk-aduk tanah. Dia lihat ke segala arah, dicari ya kemana-mana, dicari di luar rumahnya. Maka datanglah seorang tetangga. Tetangganya bertanya, "Wahai Abu Nawas, apa yang sedang kau cari?" Apa jawab Abu Nawas? "Aku kehilangan perhiasan emasku di dalam rumahku. Lagi ku cari-cari ini." Nah, di mana kehilangan? Di dalam rumah. Tetangga itu bingung. Lalu bertanya, "Lah kalau kehilangan di dalam rumah, kenapa kau cari di luar rumah?" Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Karena di luar ini terang, kalau di dalam itu gelap. Makanya ku cari aja di luar. Karena di dalam rumah gelap." Itu jawab enteng dan sambil tersenyum. Maka tetangganya pun geleng-geleng mendengar jawaban Abu Nawas itu. Sahabat-sahabat, kisah ini mengandung sindiran ya, sebetulnya sindiran yang cerdas. Karena apa? Banyak orang yang tahu bahwa persoalannya itu ada di dalam dirinya, tapi suka dia cari di luar. Ya, hilangnya itu di dalam rumah, nyarinya di luar. Karena apa? Dia mengatakan, oh di dalam gelap gitu. Bukan menerangi di dalam rumahnya itu diterangi, dikasih cahaya sehingga gampang ketemu. Alih-alih dia lakukan begitu, tapi dia keluar rumah karena di luar banyak orang, mungkin bisa tanya-tanya orang, di luar itu terang begitu ya. Tapi jelas ketemu karena barangnya ada di dalam. Nah, sahabat-sahabat, kisah ini sebagai pengaruh materi kita hari ini tentang ridho. Karena sebetulnya bukan solusinya sangat dekat. Solusi terdapat atau ada di dalam diri kita, di dalam hati kita. Ya. Nah, untuk itu coba kita perhatikan beberapa hadis terkait dengan masalah ridho ini ya. Karena persoalan kita kan sebetulnya kan mencari ketenangan, mencari kebahagiaan. Ya, itu persoalan kita. Kita juga berdoa setiap saat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan hasanah dunia maupun hasanah akhirat itu sesungguhnya tidak jauh-jauh akan kita dapatkan di dalam hati kita. Nah, tapi kebanyakan orang nyarinya kemana-mana. Bukan kemudian menerangi hati, menyinari hati dengan cahaya ilahi, sehingga dia temukan itu yang dia cari, apa yang dia bukan. Ada beberapa keutamaan ketika kita mampu mendidik hati kita menjadi ridho. Nah, ini ridho ini kan amalan hati ya. Ketika apa namanya sikap ridho, dengan memiliki sikap ridho itu adalah amalan yang sangat berharga. Amalan lahiriah oke penting, tapi amal batin jauh lebih penting. PPT Ya. udah siap, Ustaz. Maka kadang-kadang ketika halo, PPT udah siap. ya, ya, ketika kita mencari di tempat lain itu tidak dapat kebahagiaan, kemuliaan.
Padahal kebahagiaan, ketenangan hakiki kita raih ketika kita mampu mengendalikan, menguasai hati kita dengan sikap ridho. Bahkan ketika kita tidak bisa mempengaruhi orang lain, ya, mengharapkan orang lain berubah dan keinginan-keinginan lain, tetapi ketika kita mampu mengendalikan, menguasai dan mengubah hati kita akan mendapatkan kebahagiaan itu. Sekali lagi, ridho ini adalah sikap yang sangat penting dan teramat penting di dalam kehidupan kita. Nah, apalagi ketika kita melihat beberapa hadis dan ayat-ayat Al-Quran terkait dengan ridho. Ini akan kita sampaikan. Yang pertama, ya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Man qala idza asbaha raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa ana za'i la khudanna fil jannah. Barang siapa mengucapkan zikir, ya, berzikir, ya, tentunya dengan sepenuh hati, sepenuh penghayatan, lisannya mengucap, hatinya pun tergetar. Raditu billahi rabba, ya, sungguh, ya, Allah Tuhanku, Allah Rabbku, aku ridho. Wabil islami dina, dan aku ridho Islam ini sebagai agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan ridho, ya, Muhammad SAW nabi dan rasul. Maka aku adalah penjaminnya, kata Rasulullah, dan aku akan gandeng dia dengan memegang tangannya sampai aku memasukkannya ke dalam surga. Ya, Masya Allah. Jadi orang yang punya sikap ridho, hatinya ridho, itu akan digandeng masuk ke dalam surga, dijamin Rasulullah SAW. Yang kedua, merasakan zalmal iman man radiyallahu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Akan merasakan kelezatan, kemanisan, manisnya, lezatnya iman. Siapa mereka? Orang ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Itu riwayat Muslim. Kemudian di dalam Al-Quran surat At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzakal fawzul azim. Orang-orang yang terdahulu pertama-tama masuk Islam, sabiqunal awwalun muhajirin, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Kepada mereka pun disediakan untuk mereka mengikuti Rasulullah ila akhir zaman, mengikuti dengan baik, ridho kepada Allah, Allah pun ridho kepada mereka. Inilah orang-orang yang mendapatkan surga. Mendapatkan surga, bahkan mendapatkan surga di dunia dan surga di akhirat. Dua surga dia dapatkan. Rezeki di dunia, rezeki di akhirat. Ya, makanya kadang-kadang teman-teman kalau kita lagi ngisi kajian mana rezeki, ya banyak peserta bertanya, amalan apa, Ustaz? Amalan apa biar rezekinya lancar? Ternyata ada amalan yang dahsyat, yaitu apa? Ridho. Ya, bukan amalan ini itu yang tidak mudah ya sebetulnya. Ya, tapi amalannya itu amalan yang ada di dalam hatinya. Ya, amalannya ridho. Nah, gitu. Ternyata amalan yang orang lain tidak bisa melihat, orang lain tidak bisa menyaksikan, ya, tapi dirinya mampu merasakan.
Dan orang-orang yang ridho inilah orang yang memiliki jiwa yang tenang, nafsul mutmainah. Dan orang-orang yang memiliki nafsul mutmainah inilah orang-orang yang akan mendapatkan husnul khotimah. Ketika malaikat datang, hatinya tenang. Ya, malaikat siapa? Malaikat apapun, malaikat Mikail bagi rezeki, hatinya tenang. Malaikat Jibril ngasih ilham, ngasih wahyu, hatinya tenang. Ya, gitu ya. Termasuk kalau yang datang malaikat Israel. Kalau didatangi malaikat Mikail, tenang. Kalau malaikat Israel datang, kebingungan. Bukan begitu. Kalau hatinya tenang, siapapun malaikat yang datang, mau malaikat Mikail atau malaikat Israel, insya Allah tenang. Bahkan ketika malaikat Israel itu mendatangi, karena habis kontraknya kita di dunia, sudah harus mutasi. Bukan mutasi antar kantor ya. Bukan mutasi antar bidang, mutasi antar bagian, tapi mutasi antar alam. Pindah dari alam dunia ke alam kubur. Orang yang memiliki jiwa ridho, ya, mudah-mudahan kita semua akan dipanggil oleh Allah sebagaimana di akhir Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Ya ila rabbika kembalilah kepada Tuhan dengan ridho dan surga. Ini terjadi pada orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat, yang jiwanya tenang, yang hatinya ridho kepada Allah, ridho kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ridho kepada takdir Allah, ridho pada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita terus berusaha membersihkan diri, mendidik diri, mendidik jiwa agar memiliki jiwa yang tenang. Apapun yang terjadi, tenang. Yaitu kita menerima dengan tulus, ya, lapang dada, dengan ketetapan Allah. Baik kita suka maupun nggak suka. Baik yang kita inginkan maupun yang tidak kita inginkan. Asal itu keinginan ketetapan Allah, tentunya dilandasi dengan keimanan dan kepasrahan yang mendalam. Itulah ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berusaha dengan menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, serta memiliki sikap yang selalu bersyukur dan selalu sabar. Inilah orang-orang yang ajaib. Ajaban di amril mukmin. Ya, ajaib benar orang yang beriman itu. Orang yang hatinya dipenuhi dengan rasa ridho. In asyabatu syar'u syakara. Ketika dia mendapatkan kesenangan, mendapatkan sesuatu yang cocok dengan keinginannya, cocok dengan hatinya, maka dia bersabar. Bersabar, bersyukur. Wa in asabatu dharra'u, dan ketika dia ketemu mendapatkan sesuatu kesempitan yang dia nggak suka, yang nggak dia inginkan, nggak pengen saya itu, tapi Allah beri, sabar, dia sabar. As-sabru diaun, sabar itu pelita, sabar itu cahaya. Walaupun orang melihatnya kasihan ya, itu ya, tapi dia merasakannya, hatinya bersinar. Sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam, ya, ujiannya luar biasa. Hartanya habis, anak-anaknya habis, ya, badannya hampir habis, istrinya hampir habis, tapi bersabar, ridho dengan ketetapan Allah. Ujian kita sedahsyat Nabi Ayub, ya kita pasti dapat ujian, ya. Tapi yuk, kita ridho. Yang pada akhirnya kita bersyukur maupun bersabar, enggak menjadi larangan, tangan rah. Sahabat-sahabat, itu satu kata yang singkat namun memiliki makna yang begitu penting dalam kehidupan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tadi kita ridho Allah Tuhan kita, Allah Rabb kita. Setelah kita memahami pentingnya ridho, setelah kita memahami keutamaan ridho, dan kita tahu apa sih itu ridho, yaitu menerima dengan tulus atas segala takdir Allah, kemudian dilandasi iman dan kesabaran,
menjalankan perintahnya. Ya. Dan kita tahu bahwa ridho ini adalah kata Ibnul Qayyim puncak cinta dan keimanan. Kata Ibnul Qayyim, beliau mengatakan ridho adalah puncak cinta dan keimanan. Orang yang ridho berarti ia telah menyerahkan sepenuh jiwanya kepada Allah. Masya Allah, ini orang yang ridho. Nah, kita sedikit sampaikan 3 wujud ketetapan Allah dan sikap ridho kita. Nah, kita ridho kepada ketetapan Allah. Ridho kepada apa saja yang dikehendaki Allah. Ada 3 dimensi ya. 3 bentuk ketetapan Allah yang mesti harus kita sikapi dengan baik. Ya. Jadi ridho terhadap apa saja yang Allah kehendaki. Itulah bentuk ikrar kita raditu billahi robba. Kita mengikrarkan bahwa aku ridho, Rabbku adalah Tuhanku. Salah satunya kita ridho terhadap apa saja yang dikehendaki oleh Allah. Apa saja yang dikehendaki oleh Allah? Pertama, apa saja yang Allah kehendaki atas diri kita. Apa saja yang Allah kehendaki atas diri kita. Atau dengan kata lain, apa yang Allah tetapkan atas diri kita. Nah, apa saja yang Allah kehendaki atas diri kita ini adalah segala hal yang gaib, kita tidak tahu. Ini udah given ini, given dari Allah udah. Segala terjadi pada diri kita ini udah kehendak Allah, takdir, rezeki, ya sehat atau tidak sehat, keterbatasan atau kemampuan, kita lahir di mana, anaknya siapa, ya kan? Itu sudah ketetapan Allah atas diri kita. Warna kulit kita hitam atau putih, rambut kita keriting atau lurus, hidung kita mancung ke depan atau mancung ke dalam. Ini sebuah adalah kehendak Allah atas diri kita. Nah, ini hal-hal yang kita tidak pahami di luar ilmu kita. Karena ini termasuk alam yang gaib ya, gaib dalam arti di luar kemampuan kita. Ini ilmu Allah. Inilah takdir Allah. Maka sikap kita terhadap hal ini, ridhonya itu seperti apa? Yaitu menerima dan mengambil hikmahnya. Menerima, mengambil hikmahnya. Oh, saya lahir di kampung, anak orang petani, ya terima. Nggak usah protes kenapa saya nggak jadi anaknya presiden. Kita terima, kemudian kita ambil hikmahnya. Boleh jadi kita tidak suka kepada sesuatu, padahal sesuatu itu baik bagi kita. Kita dilahirkan kulitnya hitam misalnya, pinginnya kulitnya kuning langsat. Ya. Kita ridho dan pasti ada hikmahnya, ada kelebihan-kelebihannya, ada keunggulan-keunggulannya. Karena kehendak Allah itulah yang terbaik bagi kita. Jadi, apa saja yang Allah kehendaki atas diri kita, sikap ridho kita adalah menerima dan mengambil hikmahnya. Yang kedua, teman-teman, apa saja yang Allah kehendaki atas alam. Ya. Segala yang terjadi di sekitar kita, bencana alam, perubahan alam, ada pandemi misalnya, kemudian kemajuan teknologi yang Allah berikan ilmunya kepada manusia, kondisi masyarakat yang sedemikian rupa, ya. Apa saja ditetapkan di luar kita, atau bahkan hujan ya, ada hujan, tiba-tiba hujan. Ya. Ini adalah sesuatu yang realita kita hadapi, maka sikap ridho kita adalah kita pelajari. Ya. Apa yang terjadi di alam kita pelajari dan ambil manfaatnya. Ambil manfaatnya. Jadi ini adalah apa yang dikehendaki oleh Allah terhadap alam ini ya. Hukum alam itu ya. Kita pelajari. Sehingga ada penemuan-penemuan yang bermanfaat bagi manusia. Kemudian diambil manfaatnya untuk sebanyak-banyaknya kemaslahatan umat. Kita menjadi pemakmur di muka bumi ini ya, dengan mempelajari apa-apa yang sudah Allah kehendaki di alam ini. Ya, mungkin orang sering menyebutnya hukum alam ya. Ya, hukum alam itu ya, itu hukum Allah sebetulnya ya, hukum Allah terhadap alam. Kita pelajari, kemudian kita ambil manfaatnya. Yang ketiga, sahabat-sahabat, apa saja yang Allah kehendaki dari diri kita, dari diri kita. Kalau yang pertama tadi atas diri kita, ini yang ketiga ini dari diri kita. Ketentuan-ketentuan syariat.
segala yang diperintahkan oleh Allah yang kita harus lakukan, segala larangan yang harus kita tinggalkan. Ini Allah kehendaki dari diri kita. Apa yang kita lakukan? Sikap kita yaitu ridho. Sikap orang ridho adalah sami'na wa ata'na, dan taat. Hukum-hukum Allah yang sangat mulia, tinggi dibandingkan dengan hasil pemikiran kita. Maka disitulah kemudian kita juga akan ridho kepada Islam sebagai agama kita. Walaupun kadang-kadang teman-teman dari pikiran kita belum nyampe. Ya. Ini gimana sih? Misalnya waris misalnya harus laki-laki 2, wanita 1 misalnya kan. Ya. Atau aturan-aturan yang lain. Ya. Perintah-perintah Allah, apa yang harus dikehendaki dari kita? Subuh kenapa harus 2 rakaat? Kenapa enggak 12 rakaat? Ini kan waktunya olahraga. Sekalian subuh 12 rakaat. Isaknya udah ngantuk 1 rakaat saja misalnya. Maka tugas kita atas ketentuan-ketentuan syariat ini adalah ridho dan taat. Itulah hukum-hukum agama, hukum-hukum Allah, ketetapan-ketetapan syariat. Walaupun sekali lagi teman-teman kadang-kadang ada hal-hal yang kita belum mampu memahami atau tidak cocok sama ketentuan syariat yang Allah berikan dibandingkan dengan keinginan kita atau selera kita. Maka kita harus cocokkan dengan aturan Allah. Bukan aturan Allah yang kita ubah-ubah. Ya. Ibarat ini songkok, ini adalah buatan manusia. Kalau kepala ini ciptaan Allah. Maka bukan kepala saya disesuaikan dengan songkok saya. Wah ini terlalu besar nih. Di protes gitu ya. Biar kecil kepalanya. Ya nggak bisa. Tapi songkok yang pas. Bukan kepalanya yang diubah. Tetapi songkoknya harus kita ganti. Maka ridho kita atas apa yang Allah kehendaki dari diri kita tidak ada lain yaitu dengan sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'atan, mendengar dan taat. Nah, itu sahabat-sahabat. Jadi ridho atas apa saja yang Allah kehendaki atas diri kita, atas alam yang ada di sekitar kita, dan dari diri kita. Maka ketika kita ridho, Allah pun akan ridho kepada kita. Ketika kita ridho, kita akan menjadi tenang dalam menerima, tapi juga aktif dalam berbuat, menjemput ridho Allah, meraih ridho Allah. Jadi ridho bukan sekedar pasrah tanpa aktivitas ya. Ridho tentunya ketenangan hati, kepasrahan dalam menerima, tetapi juga aktif menjalankan ketetapan-ketetapan Allah, sambil berikhtiar, bahkan mengambil pelajaran, membahas sesuatu yang ada di alam ini untuk memakmurkan bumi, dan sebagainya. Itu adalah bentuk keridhaan. Bukan menyia-nyiakan apa yang ada, ilmu-ilmu, ketentuan-ketentuan Allah yang ada di sekitar kita. Jadi begitu, ridho bukan hanya kita diem, ya, tetapi juga kita aktif, ya, berbuat, beraktivitas, yang itu semua mendatangkan kecintaan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhusus untuk hal yang Allah tetapkan kepada kita menerima dengan tenang, dengan lapang dada, dengan husnudzon kepada Allah. Nah, kalau kita di Mana Rezeki kan ya ada salah satu jurus, wow keren ya. Wow keren ketika apapun yang terjadi itu. Apapun yang terjadi. Bahkan ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak nyaman, mau kecopetan, mau motor hilang, rumah kebakaran, dan sebagainya, sesuatu yang nggak kita suka ya, kan kita jawab dengan wow keren. Wow keren itu maknanya apa? Wow keren itu maknanya adalah saya tidak tahu ini anugerah atau musibah. Yang saya tahu takdir Allah itu pasti baik dan saya berbaik sangka kepada Allah. Nah, kalau ngomongnya panjang ya disingkat aja, wow keren. Dompet hilang, saya tidak tahu ini anugerah atau musibah. Yang saya tahu ini takdir Allah, pasti baik. Dan saya berbaik sangka kepada Allah. Nah, karena kepanjangan singkat, wow keren gitu ya. Gitu.
rumahnya kebakaran. Oh, saya tidak tahu ini anugerah atau musibah. Yang saya tahu ini takdir Allah yang pasti baik. Dan saya berbaik sangka kepadanya. Ya, singkatnya, wow, keren gitu ya. Jadi ketika kita ridho, maka ketenangan akan kita rasakan. Dan saat ketenangan itu, saat hati kita tenang, pertolongan Allah datang. Dan saat Allah ridho, Allah tahu apa yang kita butuhkan. Maka Allah akan cukupi kebutuhan kita. Dan di saat kita ridho kepada Allah, Allah ridho kepada kita dipanggil dengan mesra saat menghadap Allah. Dan ketika kita ridho dan Allah pun ridho kepada kita, Allah masukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Jadi ridho ini adalah kunci kita hidup tenang dan bahagia ya di dunia maupun akhirat. Terima kasih, demikian kajian kita pagi hari ini, pengingat bagi saya sendiri dan kepada sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan bermanfaat. Waktu saya kembalikan kepada Ustadz Salicen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur, terima kasih Ustaz Muhni yang masih memberikan ilmunya, memberikan kesempatan untuk berbagi kepada kita semua walaupun sedang dalam perjalanan ya, safar. Sehingga energinya ya masih powerful dan apalagi ini urusan ridho ya. Artinya eh, Ustadz Muhni sudah mencontohkan dengan keridoan hati menerima keadaan hari ini harus berbagi dengan kondisi yang nggak mudah. Tetap ridho saja ya, lalu senang saja, happy saja gitu. Nah kita semua yang saat ini mudah, maka kayak ridho juga teman-teman semuanya. Oke, di kolom chat tulis, aku sudah ridho atas ketetapanmu ya Allah. Tulis di kolom chat. Aku sudah ridho atas ketetapanmu ya Allah. Tetapan baik atau nggak baik, kita harus ridho. Aku sudah ridho atas semua ketetapanmu ya Allah. Aku sudah ridho atas, aku sudah ridho atas semua ketetapanmu ya Allah. Aku sudah ridho atas semua ketetapanmu ya Allah. Terus, aku sudah ridho atas semua ketetapanmu ya Allah. Bagus ya. Terima kasih ya. Kenapa ini saya minta tulis ya supaya rasa gitu kasar di sini kita juga bahwa memang ridho terus ada nempel di sini gitu ya. Nah, hari ini harus kemana, di mana, harus ngapain, ketemu apa, dengan apa, ridho aja gitu ya. Karena kita nggak bisa eh, merubah itu semua ketentuan Allah. Yang kita perlu adalah sesuaikan diri kita dengan hati yang tetap ridho. Oke, misalnya kalau ada yang mau ditanyakan silakan, yang mau disampaikan silakan sekalian. Ustadz Muni sampai masih ada waktu berapa menit lagi Ustadz Muni? Masih ada waktu Ustadz Muni? Ya, masih. Oke, silakan. Tonton ya. Terima kasih banyak atas ilmunya Ustadz Muni. Aku sudah ridho terhadap segala ketetapanmu ya Allah. Engkau yang paling tahu kebaikan-kebaikan akan hadir untukku. Yes. Yes. Ada lagi yang mau disampaikan teman-teman? Silakan ya. Kalau ada yang mau disampaikan boleh. Oke, Ummu Habib. Langsung Habib silakan dibuka mute-nya. Silakan. Oke. Baik, terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz Muhni? Ustaz Alhamdulillah Salizen? luar biasa dahsyat. Masya Allah. Guru-guru saya, Allah muliakan, bahagiakan, Allah kasih keberlimpahan selalu. Masya Allah, ini satu kebahagiaan Ustadz, satu sama terhubung, karena tadi malam sebelum tidur saya baca buku Merangkai Luka Menjadi Cahaya Ustadz Nasrullah. Dan di penghujung sebelum saya tutup bukunya, saya itu membaca satu kisah yang tadi Ustadz ungkapkan, yaitu tentang Abu Nawas Ustadz. Dan Masya Allah, barusan saya dengar kembali kisah tersebut dan menjadi satu bentuk muhasabah diri Ustadz. Jadi mungkin beberapa pekan ini saya tidak terlalu fokus gitu ya untuk mengikuti kajian MR box subuh ini. Terus ada beberapa persoalan yang setelahnya saya baca buku, terus juga dengar tadi, ternyata itu yang saya lakukan saat ini gitu. Jadi benar-benar jelek banget Ustadz.
Jadi pada saat ada persoalan kenapa saya kok keluar gitu ya, cari solusinya gitu ya. Padahal Allah hadirkan justru menjadi pengingat bagi saya banyak hal yang harus diperbaiki di dalam gitu Ustadz. Jadi Masya Allah gitu saya benar-benar apa ya namanya bergetar sekali gitu pada saat malam pas tadi Allah hadirkan kisah yang sama jadi mukadimah Ustadz gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih Ustadz, terima kasih banyak atas ilmunya hari ini dan apa yang tadi Ustadz sampaikan itu Masya Allah eh, jadi satu pengingat buat saya dan penguat gitu ya. Terus mungkin yang terakhir saya pengen tanya ke Ustadz untuk istiqomah di jalan ridho itu seperti apa Ustadz? Biar apa namanya kita tetap menerima apapun yang Allah suguhkan gitu ya kepada kita itu dengan ridho. Terima kasih sekali lagi Ustadz, Ustadz Solizen, terima kasih, Masya Allah. Saya tuh apa ya namanya takjub sekali gitu ya dengan keistiqomahan Ustadz Solizen. Dari awal saya tahu banget gitu ya mengawal MR Box sampai saat ini itu pekerjaan yang tidak mudah gitu ya Ustadz. Dengan komitmen istiqomahnya, saya yakin Allah bahagiakan, muliakan, dan kasih keberlimpahan, kemudahan, wabil khusus untuk guru-guru saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Muhni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, di forum-forum begini memang penting untuk saling Nah, bersahabat. Yang itulah pentingnya komunitas karena manusia itu jadi bayangkus. Imannya itu naik dan turun. Iman menjadi dua yang kus. Iman kita naik dan turun. Nah, maka butuh komunitas-komunitas untuk saling mengingatkan, saling menguatkan, saling mengeratkan, bahkan saling menghebatkan ya, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya pertanyaan bagaimana kita mengistiqomahkan diri agar kita tetap dalam kondisi ridho. Ya. Tentunya perkuat tauhid kita ya. Terus ketika kita baca la ilaha illallah, baca wirid, baca zikir, itu memperkuat hati kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada persoalan jangan terlalu banyak dipikir. Boleh dipikir, tapi secukupnya saja. Banyakin zikirnya. Karena banyak persoalan nggak selesai dengan dipikir, tuntas dengan zikir. Ya. Bahkan kedekatan kita dengan Allah ketika kita sudah merasakan indahnya agama ini, ya keyakinannya makin mantap, ya. Keyakinannya makin mantap. Ya, maka selama ini, mohon maaf ya kadang-kadang Allah itu kita taruh di nomor berapa ya? Kita lebih mengedepankan kekuatan pikir kita, lebih mengedepankan relasi kita, lebih mengedepankan kemampuan kita yang lain-lainnya. Ya. Maka nikmati dan rasakan indahnya ridho ini. Nah, ridho itu kan sebuah keindahan. Kalau kita tidak kan kita sendiri tidak merasakannya. Jadi kalau sudah merasakan nikmatnya ini kita akan nggak mau kehilangan ridho itu ya. Buat apa kalau saya nggak ridho? Toh persoalannya kayak begini. Misalkan dulu terjadi gempa ketika rumahnya pada ambruk. Memang kalau kita protes kita kemudian marah-marah atau menyalahkan sana sini terus rumahnya berdiri semua jadi terbangun lagi. Kan enggak ya, roboh tetap roboh dan lain sebagainya. Ketika kita mendapatkan sesuatu tidak enak justru kita mengetahui dasarkan nikmatnya ridho itu kita akan istiqomah terus kita bangun. Maka kemudian kita juga perlu bersahabat dengan berbagai cara, misalnya ditulis, karena ketika kita menulis, kemudian kita ucapkan, itu akan membantu hati kita. Misalkan ditulis, ini pilihan terbaik dari Allah, aku percaya dan ridho, atau diucapkan, terus terjadi. Yang kelihatannya sederhana begitu ya. Ya, terus cari energi-energi positif di sekitar kita, bergaul, bertemu dengan orang-orang yang soleh. Bacaan-bacaannya pun bacaan-bacaan yang mengandung kisah-kisah yang inspiratif, kisah-kisah orang-orang yang ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak
Dan juga sangat penting yaitu berdoa agar kita istiqomah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk sikap kita yang ridho ini. Ya gitu ya. Karena doa adalah senjata orang mukmin, ya. Kita keluar rumah saja sudah bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Itu butuh bentuk kita pasrahkan segalanya kepada Allah. Siapa sih kita? Serahkan kepada Allah. Begitu ya. Masya Allah. Dan jurus-jurus di ilmu magnet rezeki ini sebetulnya kalau kita lihat itu semuanya berujungnya kepada melatih kita ridho. Jadi kalau di magnet rezeki kita punya persoalan. Kita tidak perlu fokus kepada persoalannya karena persoalan itu ibarat korek sampai sakit. Apalagi kalau kita bukan ahlinya ya, kita korek-korek sampai sakit. Jadi fokusnya bukan kepada penyakit persoalannya. Juga tidak perlu fokus kepada nanti hasilnya kayak apa ya, Mbak, kayak begini terus kita mendikte Allah, pokoknya harus begini, kalau nggak begini Allah nggak sayang sama saya. Jangan begitu. Fokusnya apa? Fokusnya dengan memperbaiki diri. Kalau kita memperbaiki diri, imunitas kita baik, ya luka sembuh sendiri begitu. Walaupun boleh kita konsultasi kepada para ahlinya bagaimana. Tapi terpenting adalah fokus memperbaiki diri. Kalau kita bisa memperbaiki diri, Allah pasti akan menolong kita. Bahkan orang-orang yang sibuk memperbaiki dirinya, sampai dia nggak ingin berdoa pun Allah cukupkan kok kebutuhan-kebutuhannya itu. Ya, ini sebagaimana orang yang misalnya dekat dengan Al-Quran ya, dia memahami Al-Quran kemudian menjalankannya dengan baik. Ya, Allah ridho, Allah cukupkan kebutuhannya, bahkan sesuatu yang tidak diminta pun Allah kasih ya, Masya Allah begitu ya. Jadi fokuslah kepada Allah, memperbaiki diri, melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah, bukan fokus kepada persoalan-persoalan yang kita hadapi. Sehingga kita bisa bersahabat dengan takdir Allah, ya. Dan inilah yang terbaik dari Allah, dan aku percaya, aku ridho, aku husnudon. Dan itulah yang kemudian mendatangkan keridhaan Allah kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan Ustadz. Ada lagi? Mungkin sudah terjawab tadi ya, tapi saya coba sampaikan lagi. Tolong Ya. jelaskan tentang ridho manusia agar sejalan dengan ridho Allah. Nah, nih poin singkatnya Ustadz. Ya, Ridho manusia mencari sejalan dengan ridho titik Allah. ridho. Nah, betul, betul. Ya, mencari titik ridho ini sebetulnya kunci bahagia tanpa syaratnya mencari titik ridho. Ya. Tentunya kita harus memahami, kita memiliki ilmu tentang apa saja yang diridhoi oleh Allah, apa saja yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka keridhaan kita harus kita cocokkan, ya. Kita sesuaikan dengan kalau orang tua boleh kita selaras dengan keridhaan Allah, ya, gitu ya. Tapi kalau keridhaan manusia itu nggak sesuai, ya kita harus sesuaikan dengan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah ibadah. Apa saja yang dicintai oleh Allah, apa saja yang diridhai oleh Allah, itulah yang kita kejar. Mau tidak mau caranya kita belajar ma'rifatullah, belajar syariat-syariat Allah, belajar ketentuan-ketentuan Allah, belajar apa-apa yang diperintahkan Allah, belajar apa-apa yang dilarang Allah, belajar apa-apa yang dicintai oleh Allah, siapa-siapa yang dicintai oleh Allah, kita mencintai siapa-siapa yang dicintai Allah, mencintai apa-apa yang dicintai Allah, dan lain sebagainya. Terus, sehingga dengan ma'rifatullah, mengenal hukum-hukum Allah dan sebagainya, itulah ridho Allah. Dan kita menuju ke situ. Ya. Termasuk kita akan dikejar-kejar rezeki ketika kita menuju kepada apa-apa yang dicintai oleh Allah. Karena katanya rezeki ini kan kayak bayang-bayang. Kita kejar, dia lari. Bagaimana supaya bayang mengejar kita? Kita berbalik menuju cahaya, menuju sumber cahaya. Artinya menuju Allah. Maka rezeki akan mendatangi kita. Kita dikejar-kejar rezeki ketika kita mendatangi Allah. Yakin itu. Yakin, praktekkan, dan sudah terbukti banyak sekali orang-orang yang merasakannya, menikmatinya indah di bawah naungan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Ustadz, ini ada lagi nih poinnya. Mungkin ya biar lebih
memahami semuanya. Pada saat kapan kita mulai ridho, Ustaz? Karena kalau di awal-awal kita sudah ridho, seakan-akan pasrah atau kurang ikhtiar. Gitu, Ustaz. Di kolom chat, Ustaz, termasuk cara prakteknya. Nah, cara prakteknya nih. Nah, kalau bukan berarti diam, Sinyalnya sedang yang tidak kuat. Allah cintai, yang Allah sukai, yang Allah ridhoi, bukan pasif saja. Ya, ya. Prakteknya misalnya ya, kita Allah itu suka pada orang-orang yang rajin ibadah. Ya, sholat subuh itu baik ya. Kita harus mengupayakan bagaimana sholat subuh selalu di masjid. Kita pasang weker ya, jam. Kita istirahat tidurnya jangan begadang. Itu kan bentuk-bentuk kita ridho dengan syariat Allah. Ya, ya. Itu. Jadi kita siapkan segala sesuatunya supaya kita bisa sholat subuh dengan berjamaah. Itu datanya ke ridho kan bukan 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 berarti tidak aktif ya. Bahkan kita mengoptimalkan segala daya upaya yang Allah berikan kepada kita, tangan, hati, segala fasilitas. Kita cari wasilah-wasilah apapun yang akan bukan sisakan. Itu contoh ya. Ya itu kita mencari sumber rezeki apa dengan cara-cara baik dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, ya baik dengan cara biasa yang kita lakukan yang halal tentunya maupun dengan cara-cara ajaib sehingga rezeki itu dapat lalu kita sisihkan. Ya. Jadi teman-teman ridho itu bukan berarti pasif ya, itu aktif ya, ya. Aktif mencari, aktif menjemput, bahkan aktif memahami dulu, aktif mempelajari apa sih yang diridhoi, ya, aktif menanyakan. Kayak kita mencari ridho orang tua, kita kan tanya, ayah apa yang Allah ridhoi, apa yang buat ayah semakin ridho kepada saya, kan tanya gitu ya. Ya, bisa kepada pasangan juga begitu kan. Ya kadang-kadang kalau nggak mencari nggak tepat, kita udah merasa memberikan yang terbaik, ternyata bukan itu yang diinginkan. Kayak gitu ya. Berarti kan harus aktif. Ya, begitu ya. Termasuk kita mencari ridho Allah dan ridho akan ketetapan Allah. Wallah alam bishawab. Insya Allah, oke ya, kan makin dalam nih ya, semakin dalam dan semakin mudah dipahami teman-teman semuanya ya. Kan udah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu juga bahwa ridho itu juga harus tanamkan dalam niat kita ya, niat kita, niat apapun, pertama capai ridho dulu gitu ya. Niat mau mau ke kantor, ya Allah, aku ke kantor ini agar engkau ridho. Contohnya lah ya, Iya, urusan dunia kita melihat, kok ya kan pengen pengen kita ridho dengan kondisi misalkan kita dengan suami kok penghasilannya cuma pas-pasan rumahnya cuma sekian ya kita kalau melihat ke bawah itu kan aktif kita. Alhamdulillah saya masih punya rumah bagus tuh orang pada nggak punya rumah ya berarti kan aktif melihat sesuatu yang mendatangkan keridhaan itu karena pernah suatu kali ya biasa saya dengan istri juga pernah begitu kan ada kekurangan merasa kurang padahal menurut saya juga udah cukup gitu kan. Lalu saya ajak silaturahmi ke teman yang rumahnya maaf rumahnya sangat sederhana, makannya sangat sederhana ya. Saya ajak silaturahmi ya, baru pulang-pulang merasa bersyukur alhamdulillah ya kita rumahnya ya lumayan dibandingkan ya artinya begitu kan itu juga aktif ya aktif dalam mencari hal-hal yang kemudian menguatkan kepada apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Wallah oke, baik, Bu sekalian. Keren ya, Insya Allah semakin paham kita apa itu ridho, terus kapan kita harus ridho, bagaimana kita mendapatkan ridho itu, apakah kita diem saja, awal terima, pasrah, atau seperti apa, ternyata udah terjawab Bu sekalian ya. Bahwa kita aktif, bentuk mencari ridho, mencari berarti aktif. Hadirnya Bapak sekalian di Zoom pagi ini, ya. Insya Allah itu dalam rangka kita mendapatkan ridho Allah. Kan niatkan,
Ya Allah, aku kajian subuh MR Box setiap pagi itu agar engkau ridho kepadaku. Itu kuncinya misalnya. Maka saya bisa Iya. istiqomah, Bismillahirrahmanirrahim, Ummu Habib, dan teman-teman semuanya. Saya tanamkan nih ketika saya membuka laptop pagi hari karena memang nggak ada aktivitas. Bismillah ya Allah, aku niat untuk Zoom pagi hari ini sepanjang hari agar engkau ridho kepadaku. Bisa jadi, karena kita nggak tahu loh, kita nggak tahu titik mana yang membuat Allah ridho gitu ya. Nah, kita berjuang terus. Ya jadi hati yang diambil ini Allah ridho gitu ya. Maka akhirnya itu menjadi jalan kebaikan. Atau jadi transfer MR Box kita yang 15.000 itu buat Allah ridho. Allah suka akhirnya itu jadi jalan kebaikan. Kita nggak tahu teman-teman semua. Maka harus berjuang nih. Nggak ada istilah kepasrahan. Berjuang terus. Berlomba-lomba terus. Fastabiqul khairat terus. Ya. Kesediaan semangat. Insya Allah. Terima kasih teman ini sudah bersama kita semua. Tadi Pak Budi XZ tadi mau tanya. Betul Pak Budi? Masih mau tanya? Angkat tangannya Pak Budi. Masih mau nanya, Pak Budi? Masih mau nanya? Boleh angkat tangannya? Eh, mau nanya? Oke, coba saya buka ya. Silakan dibuka unmute-nya. Ya. Satu lagi ya, ini terakhir ya. Ya, terakhir. Silakan, Pak Budi, buka. Bisa buka di unmute, Pak Budi. Coba buka audionya, Pak Budi. Belum bisa ya? Oke, silakan, Pak Budi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Budi Ah, XZ. ya, terima kasih ya Pak. Saya tuh mengamalkan jurus ini ya, jurus satu sholat tobat. Yang saya tanyakan itu jumlah sholat tobatnya itu paling minim berapa Pak Ustadz? Terima kasih. Halo, Oh Ustaz. iya, paling minim 2 rakaat. oh, paling banyak berapa ya? Paling banyak sekuatnya, tapi dua-dua ya. 2 salam, 2 salam. Dua salam, dua salam. Ya, Terus waktunya itu kalau siang boleh tidak ya Pak Ustadz ya? Kalau siang. waktunya kapan Misalnya, saja, kecuali waktu-waktu yang terlarang. maksudnya setelah pulang dari masjid, setelah subuhan terus di rumah menjalankan sholat tobat gitu boleh ya? Ya, kalau setelah subuh nunggu suruk dulu ya. Nunggu suruk dulu. Oh, jam berapa Jangan habis kira-kira Pak subuh Ustadz? sholat. Habis subuh ya wirid dikir dulu sampai waktu suruk, baru sholat 2 rakaat. Paling aman 2 jam setelah sholat subuh. Ya, Oh, jam 8 ya? Ya, kalau subuh jam 5, jam kalau di 7. sini jam 6 udah. Oh, iya, ya. Jam Di setengah ini 7 saya apalagi di ya. Setengah Magelang. 7. Itu Pak Budi ya. Ya, ya. Terima kasih Pak Ustadz ya. Terima kasih. Enggak, enggak, enggak. Sama-sama. Mudah-mudahan Pak Budi berlimpah, sehat selalu. Sehat Alhamdulillah. semuanya, sehat rohani, sehat ekonomi. Oke, Masya Amin, Allah. amin. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Amin, amin Pak. Alhamdulillah. Ya, Baik, Ibu sekalian. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu di penghujung ya, Ustadz Muni sudah semakin dekat nih menuju lokasinya. Dalam perjalanan beliau ini gak mudah tentunya. Dan beliau penuh keridoan, mengajak kepada kita agar ridho dalam semua keadaan. Termasuk dalam perjalanan pun harus berbagi, beliau ridho juga dengan senang hati ya. Dan ini adalah cara Allah untuk menguji kita ya. Sampai sejauh mana keistiqomahan kita, Masya Allah ya. Terima kasih Bapak sekalian. Insya Allah manfaat, berkah. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ustaz Muni masih ada kata penutup Ustaz Muni? Closingnya masih ada? Alhamdulillah. Ya, cukup. Dan Cukup. mudah-mudahan ada satu amalan yang sering kita baca ya pagi sore ya. Itu Islam bukan Ya, hanya ketika doa belajar saja, tapi itu lazimkan pagi sore 3 kali minimal itu untuk menguatkan kita biar istiqomah akan keridhaan itu. Terima kasih. ya, baik sama-sama kita baca teman-teman yang belum zikir pagi. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sekali lagi, raditu billahi rabbah wa bil Alhamdulillah. islami dinah Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Ya, insya Allah kita ridho terus pada Allah dan Nabi dan Allah
akan ridho pada kita ya. Insyaallah terima kasih teman-teman semuanya. Nah, sebelum diakhiri saya share video dulu penyaluran MR Box di hari kemarin Jumat ya. Ada beberapa titik yang menyalurkan. Ini saya sampaikan di eh, pagi hari ini ya, insyaallah ya teman-teman. Sebentar. Oke, yes. Ada senyum mereka di hari Jumat, ketika orang baik mulai berkeliling, Ini disalurkan di anak-anak santri TPA, juga para lansia yang kehidupannya sudah sendiri, namun ada kurang lah gitu, belum membutuhkan bantuan kita. Jumat berbagi. Ini disalurkan di Lampung dan semuanya ya, di Pulau Lampung, untuk lansia-lansia yang membutuhkan. Jumat berkah. Ada yang setiap hari, ada yang sepekan sekali. Yang diberi. Yang santri TPA, Masya Allah langsung dibuka. Oke, senang banget ya beliau ya. Oke, satu lagi, ini di Pondok Pesantren. عظم البلاء وما له رد وشكرت والآلام تمتد ونراك رغم الهم مبتسما ولهيب مجرى الزاد يشتد نزل القوام دليل ما تشكو والصوت بح ولونا الجلد ترنو إلى نوم تقر به عيناك لما طالها سهد الماء زادك ليس من ظمأ ترشفه جمرا ما له بد. Masya Allah, doa-doa mereka insya Allah menggetarkan hati kita semuanya. Oke, Bapak sekalian, nah di penghujung kajian kita, saya share kembali lagu ini ya. Ini juga untuk semakin kita mendekat kepada Allah, agar kita juga mendapatkan ridho Allah, dan kita juga ingin mengejar ridhonya ya. Ya Allah, mudah-mudahan ya, ini jalan kita diantar dengan menuju Baitullah. Maka lagu yang terakhir ini adalah Cahaya Ka'bah ya. Mohon maaf teman, ada beberapa yang request lagu dikirim, belum saya respon ya. Saya nyari filenya belum mudah nih yang di handphone ya. Ini saya buka di laptop. Langkah ini ku tapakan penuh harap hamasa menuju rumahmu ya Allah, di tanah suci penuh hikmah. Air mata jatuh perlahan di antara doa dan rasa. Ku tahu engkau dekat, lebih dekat dari segala. Tak terhitung doa yang ku panjatkan dalam sujud malam penuh keheningan. Ku titipkan cintaku, langitkan mimpi padamu yang maha membolak-balikan hati.
takbir menggetarkan dada, tiap langkah zikir menyatu dalam makna. Aku hanyalah hamba yang hina, namun dipanggil, diberi cahaya cinta. Ya Allah, Jika rezeki adalah jalan kembali kepadamu, maka luaskanlah. Jika ujian adalah cara mendekat, maka tabahkanlah. Di Baitullah ku temukan cahaya, magnet rezeki dari langit terbuka. Bukan sekadar harta, tapi tenang jiwa. Itulah keajaiban cinta darinya. Di hadapan Ka'bah ku lupa semua luka, yang tertinggal hanya rahmatnya yang nyata. Ku pasrahkan hidup sepenuhnya, jiwa menuju surga lewat jalannya. Di Baitullah ku temukan segalanya. Menuju rumahmu, ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih semuanya ya. Allahumma sholli ala Muhammad, ala Muhammad. Silakan Mbak Yuni, di close Mbak Yuni. Sudah live YouTube-nya, lalu di closing Mbak Yuni, silakan. Oke, saya menunggu Mbak Yuni ya. Ustadz,